apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bagaimanapun, binatang-binatang buas ini benar-benar menganggap manusia sebagai santapan yang sangat mereka inginkan. Seperti halnya ular laut bulan iblis yang ingin melahap Xiaoyan dan Longyi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa status umat manusia di dunia gunung dan lautan sangatlah rendah. Bahkan saking rendahnya manusia di dunia ini, sehingga hanya dianggap sebagai santapan belaka. Pada saat ini, naga awan yang memimpin tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kemudian naga awan lainnya mengikuti jejak pemimpin mereka dan meraung serempak yang menegaskan kedaulatan mereka di tempat ini. Jelas juga sebuah provokasi klan naga awan kepada Xiaoyan dan Longyi. Tepat ketika Xiaoyan melihat Longyi mengerutkan kening, dia segera melangkah maju. Kemudian dengan seutas benang sutra di bawah kakinya, Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Tepat ketika dia muncul, dia sudah di hadapan pemimpin klan naga awan dengan kecepatan luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya dan segep bintang putih di antara alisnya berkilat liar. Jelas, kekuatan pukulan ini sudah cukup untuk membunuh pemimpin klan naga awan. Namun saat tinju Xiaoyan melayang beberapa kaki dari pemimpin klan naga awan, sebuah kekuatan mengerikan meledak dari tinju Xiaoyan, yang membuat sosok besar pemimpin naga awan terpental mundur. Tapi sisik naganya meledak dengan darah berceceran di mana-mana. Longyi, suruh mereka bicara baik-baik, atau saya akan membunuh mereka semua. Xiaoyan tahu bahwa makhluk-makhluk buas ini lebih mementingkan kekuatan daripada segalanya. Dan hanya dengan menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari mereka, mereka akan menyerah. Segera suara raungan Longyi langsung bergema, yang membuat pemimpin klan naga awan menundukkan kepalanya. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan ngeri, seolah-olah ia telah melihat hantu. Bagaimanapun di dunia Sanhe, manusia sekuat itu hampir tidak ada, sehingga kewaspadaan mereka rendah. Itulah sebabnya mereka berani meraung pada Xiaoyan dan Longyi. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu alam kekosongan, menyelimuti seluruh klan naga awan, sehingga dia langsung tahu bahwa Raja Tiansang tidak akan menggunakan kekuatan anggota klan naga awan ini untuk membantunya. Dan mereka seharusnya tidak bisa menjadi ancaman bagi Raja Tiansang. Karena hanya pemimpin klan naga awan yang memiliki kekuatan tingkat pertama Dewa Abadi. Adapun anggota klan naga awan lainnya, sebagian besar berada di sekitar tingkat keabadian kaisar. Bagaimanapun kekuatan Raja Tianshan juga telah meningkat pesat. Seiring Xiaoyan menerobos, dia juga berkembang pesat. Lagi pula sebagai anggota kunci dunia bawah, dia memiliki keberuntungan sensi yang cukup besar. Bahkan sebelum meninggalkan dunia sensi, kekuatan Raja Tianshan juga telah melampaui tingkat Dewa Abadi. Pada saat ini, Longyi segera bertanya kepada para naga awan. Hai, apakah ada manusia yang membawa tongkat panjang yang pernah datang ke sini sebelumnya? Saat Longyi menyampaikan kata-kata Xiaoyan kepada para naga awan, pemimpin naga awan telah kehilangan keunggulannya. Segera menjawab dengan tubuh yang berlumuran darah dan menundukkan kepalanya. Ayah, menurut apa yang dia katakan, Raja Tianshan memang datang ke tempat ini, tapi ianya singgah sebentar dengan klan naga awan sebelum pergi. Kalau begitu, ayo kita pergi ke klan rubah hantu untuk mencarinya. Xiaoyan mendengus dingin, kemudian Longyi berbicara kepada klan naga awan lagi yang telah kehilangan semangat juang mereka. Saat Xiaoyan menatap pemimpin naga awan, dia juga menyadari bahwa binatang-binatang ini mungkin tampak polos, tetapi sebenarnya mereka sangat licik. Kalau begitu, biarkan ia memimpin jalan. Sambil berbicara, Xiaoyan menunjuk pemimpin naga awan, tetapi pemimpin naga awan mengaku lukanya terlalu parah dan mencoba menolak. Jadi Xiaoyan segera melemparkan beberapa pil penyembuh ke mulutnya, dan lukanya sembuh dengan cepat. Jika Anda masih menolak untuk memimpin jalan, maka saya akan membuat klan naga awan Anda menghilang dari tempat ini, kata Xiaoyan dingin.
yang membuat pemimpin naga awan hanya bisa menurut memimpin jalan, dan mereka berdua mengikutinya pergi menuju klan rubah cahaya hantu. Setelah memasuki dunia gunung dan lautan, Soyen dan Longyi menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalan. Mati-matian ingin menemukan Raja Tianzhan secepat mungkin. Setelah dipimpin oleh pemimpin Yunlong, mereka segera tiba di sebuah hutan lebat. Tapi tempat ini bukan hutan biasa. Pepohonannya menjulang tinggi hingga ke awan, masing-masing setinggi 1000 kaki, seperti puncak gunung, dan diselimuti kabut. Saat kekuatan jiwa Soyen membubarkan kabut secara mengejutkan, Soyen juga mengetahui bahwa kabut ini memiliki efek membatasinya. Namun, jiwa Soyen berada di alam kekosongan, jadi tidak terlalu berpengaruh padanya. Kemudian Yulong berkata bahwa pantom rubah hantu sangat licik dan menyimpan dendam terhadap klan Yunlong. Dan siapapun yang masuk akan dikepung. Jadi mereka hanya melayang di luar hutan lebat karena memimpin Yunlong berhenti tampak ketakutan untuk masuk. Melihat itu, Soyen sedikit mengernyit dan berteriak, "Pemimpin Yunlong, silakan terus maju." Begitu mereka memasuki hutan lebat, kabut di sekitarnya langsung menebal. Jadi Soyen segera mengulurkan telapak tangannya dan menjentikkan jarinya. Kemudian gumpalan nyala api melesat keluar, dan lautan api langsung melahap area berkabut. Kemudian Longyi memerintahkan pemimpin rubah hantu untuk keluar. Jika tidak, seluruh hutan lebat akan terbakar habis. Meskipun tindakan Soyen memang agak gegabah, tetapi keberadaan Raja Tianzhan tidak diketahui dan ia dalam bahaya. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dan dia memilih solusi paling sederhana dan paling drastis yang mungkin. Tidak peduli seberapa beracun hutan lebat itu atau seberapa kuat api Soyen dapat menahannya, mereka tidak akan terkalahkan. Meskipun kekuatan api abadi Soyen juga melemah di dunia gunung dan lautan, tapi kekuatannya juga tetap dahsyat. Sehingga lautan api segera menyebar dengan cepat. Tiba-tiba beberapa aliran cahaya langsung menyerang. Bersama beberapa sosok muncul dengan bulu putih mereka berkilauan. Dan mata mereka bagaikan permata. Saat mereka mendekati Soyen, mereka berubah menjadi wanita manusia yang anggun. Dengan sosok yang sangat ramping dan lekuk tubuh yang proporsional. Dan yang terpenting adalah ini. Hanya bagian vitalnya yang ditutupi sedikit. Memperlihatkan kulit putihnya yang halus. Matanya dipenuhi kegelisahan, mencoba merayu Soyen. Jika Anda berani mendekat selangkah saja, Anda akan mati. Soyen tahu wanita-wanita cantik ini bukan makhluk lemah. Mereka berubah menjadi manusia cantik, tetapi kenyataannya mulut mereka penuh darah. Manusia, apa yang membawa Anda datang ke klan rubah cahaya hantu saya? Kita tidak memiliki dendam dan kebencian, tapi mengapa Anda masuki area klan rubah cahaya hantu saya dengan provokatif? Salah satu wanita rubah paling luar biasa dengan rambut perak dan dada yang membusung, tiba-tiba berbicara dengan dingin. Saya di sini hanya untuk menemukan seseorang, seorang pria yang menghunus tombak panjang. Apakah dia berada di klan rubah cahaya hantu Anda? Kata Soyen dengan dingin, bahkan tanpa basa-basi. Banyak pria telah datang ke klan rubah cahaya hantu saya, dan banyak dari mereka yang menghunus tombak panjang, jadi ini tidak akan mudah ditemukan. Sambil berbicara, wanita roh rubah itu menggerakkan kakinya yang panjang seperti ular piton putih. Posturnya yang mempesona terus berubah untuk merayu Soyen. Namun kekuatan jiwa mereka begitu lemah, sehingga mantra-mantra ini hanyalah permainan anak-anak bagi Soyen. Jadi tidak mampu mengganggunya sama sekali. Kalau begitu, bakar saja tempat ini. Saya akan masuk dan mencarinya sendiri. Kata Soyen dengan marah. Jelas Soyen tidak akan membuang waktu dengan mereka. Meskipun Soyen tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi Soyen tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Karena Soyen tidak ingin membuang waktu, dia langsung menggerakkan pikirannya sehingga nyala api Soyen langsung menyebar dan mengubah hutan lebat menjadi lautan api. Menyelimuti para wanita rubah roh. Saat merasakan panas yang menyengat, ekspresi para rubah api tiba-tiba berubah. Anak muda,
Tetaplah di sini dan saya akan menyampaikan pesan ini kepada putri rubah roh kami. Tapi sebelum dia mengundang Anda tidak diizinkan masuk ke klan rubah roh." Wanita itu menarik kembali mantranya dan sedikit membungkuk kepada Xiaoyan. Lalu ia melirik pemimpin naga awan. Xiaoyan mengangguk, lalu mengelambaikan jarinya, dan api sepanjang 10.000 kaki itu langsung menyusut dan diserap ke dalam tubuhnya. Ia mengendalikan api dan meskipun panasnya menyebar, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Lagi pula tujuannya adalah untuk menghalangi. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.